kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membuka presentasi pada kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM 2019-310751 dan rekan-rekan saya. Nama saya Atala Syifanaya dengan NIM 2019-310760. Saya Audriara Manesha dengan NIM 2019-310753. Saya Septiana Dewi dengan NIM 2019-310757. Saya Reska Meina Bruginting dengan nomor induk mahasiswa 2019-310755. Saya Pratiwijaya Rizky dengan NIM 2019-310756. Saya Ulfa Aulia dengan NIM 2019-310758. Saya Risma Melanisa dengan NIM 2019-310729. Saya Nandila Eksalika. Saya Ahmad Hamdan dengan NIM 2019-310759. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang pajak atas penghasilan pasal 21 atau PPh 21. PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Selanjutnya ada subjek PPh 21. Yang pertama ada pegawai, penerima pensiun, penerima honorium, penerima upah, dan orang pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang PPh 21, yaitu singkatan dari pajak penghasilan pasal 21, yaitu merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Berdasarkan bab 5 pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau PER nomor PER strip 16 PJ 2016, yaitu dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerima penghasilan kena pajak antara lain pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati 4.500.000, dan bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam PER strip 16 PJ 2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan. Yang kedua, seseorang yang menerima penghasilan melebihi 450.000 per hari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000. Yang ketiga, 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam PER strip 16 PJ 2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Yang keempat, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam 3 poin di atas. Selain dasar pengenaan dan pemotongan, perhitungan PPh 21 juga didasarkan atas penghasilan tidak kena pajak, yaitu PTKP. Artinya, pengenaan PPh tidak secara mentah diterapkan sesuai tarif, melainkan dikurangi PTKP terlebih dahulu. Baiklah, saya Nandila Eksalika akan melanjutkan presentasi sebelumnya tentang objek PPh 21. Yang merupakan objek PPh 21 adalah honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, seperti tenaga ahli, olahrawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, pemain musik, pembawa acara, pelawak, agen iklan, peserta perlombaan, penjajah barang dagangan, peserta pendidikan, pelatihan, pemagangan, distributor pengusaha MLM. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengurang penghasilan atau pemotong PPh pasal 21. Yang termasuk dalam pemotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi dan badan. Terus ada cabang, perwakilan, atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji,
upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang perwakilan atau unit tersebut. Di sini saya akan menjelaskan yang tidak termasuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama ada kantor perwakilan negara asing, yang kedua ada organisasi-organisasi internasional sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga ada pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi, termasuk di dalamnya bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, penyelenggaraan kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, dan lain-lain. Untuk menghitung besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun atau THT atau JHT. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penghitungan PPh pasal 21. Penghasilan bruto yang didapatkan dari gaji atau tunjangan terkait dengan gaji pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dikurangi oleh biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan brutonya, maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan untuk pegawai tetap, serta dikurangi oleh iuran yang terikat dengan penghasilan tetap seperti dana pensiun atau tunjangan hari tua, sehingga didapatlah penghasilan neto. Selanjutnya, penghasilan neto dikurangi oleh PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, dan didapatlah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak juga harus disesuaikan dengan tarif yang sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh, di mana isinya jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka tarifnya 20% lebih tinggi dari orang yang memiliki NPWP. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak diadakan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tujuannya agar masyarakat dengan penghasilan di bawah PTKP tidak harus berkewajiban membayar pajak lagi. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap. Yang pertama ada penghasilan teratur, di mana kewajiban subjektif sudah ada sejak awal tahun dan pegawai ini telah bekerja pada atau sebelum awal tahun, sehingga jika gajinya dibayarkan per minggu maka dikali 4 dan jika per hari maka dikalikan 26. Nah, sebelum kita menghitung pajak penghasilan per bulan, nah kita harus memperhatikan tarif pajak penghasilan 21 yang dikenakan kepada wajib pajak, yaitu tarif pasal 17 sesuai dengan tarif pasal 17. Nah, jika gaji bersih atau penghasilan tahunan bersihnya itu sampai 50 juta, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Nah, jika melebihi 50 juta sampai 250 juta, maka akan dikenakan tarif sebesar 15%. Dan jika wajib pajak dengan penghasilan tahunan itu di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, maka akan dikenakan tarif sebesar 25%. Dan jika melebihi atau di atas 500 juta, maka tarif pajaknya sebesar 30%. Oke. Nah, pertama itu penghasilan bruto atau gaji dari pegawai itu selama sebulan dikurangi dengan biaya jabatan sebulan yang didapatkan dari persenan tarif tadi dikalikan dengan gaji dia tadi dan iuran pensiunan, sehingga dapatlah nanti penghasilan neto sebulan atau gaji bersihnya selama sebulan. Nah, ini dijadikan per tahun karena kita ngitungnya per tahun. Sehingga dikalikan 12, dapat nanti penghasilan neto selama setahun. Nah, ini dikurangi dengan PTKP, itu penghasilan tidak kena pajak. Jika dia tunggal atau dia hanya sendiri, maka PTKP-nya itu sebesar 54 juta. Dan jika dia sudah menikah, akan ditambah dengan 4,5 juta
Dan jika dia memiliki tanggungan, nah tanggungan di sini yang dihitung hanya 3, yaitu hanya 3, nikah, pegawai ini menikah sehingga dia memiliki 1 istri, dan yang ditanggung ada 3 anak. Misal dia tunggal nih, berarti kan dikurangi 54 juta. Maka pajak penghasilan neto setahunnya tadi dikurangi dengan 54 juta, maka dapat dia PKP. Nah, PKP ini jika melebihi di atas 50 juta seperti yang saya jelaskan tadi, maka dia akan dikenakan tarif PPh terutang. Misal gaji dia hanya 50 juta, maka dikenakan tarif sebesar 5%. Nah, tapi jika dia penghasilannya ini di atas 50 juta sampai 250 juta, misalnya 100 juta, maka dia dikalikan 2 kali. Maksudnya 2 kali gini, kan tadi 5% dikalikan 50 juta yang pertama. Nah, sisa dari 100 juta, 50 juta, 100 juta dikurang 50 juta ini masih ada 50 juta. Nah, 50 juta ini dikalikan dengan tarif yang kedua, yaitu sebesar 15%. Nah, saya ambil contoh misalnya PKP-nya itu hanya 50 juta. Misalnya 50 juta. Maka tarif pajak penghasilan terutangnya itu sebesar 5%. Maka 5% dikali 50 juta dapat hasilnya 2.500.000. Nah, itulah pajak penghasilan terutangnya. Nah, 2.500.000 ini tadi masih per tahun, sehingga untuk mencari pajak penghasilan per bulannya harus dibagi dengan 12 bulan. Oke. Yang kedua ada penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap, masih penghasilan teratur. Bedanya di sini, kewajiban subjektif memang sudah ada awal tahun, namun pegawainya ini baru bekerja setelah awal tahun. Misalnya awal tahun sehingga baru bekerja setelah awal tahun, artinya tidak full selama 12 bulan. Tetapi, nah, cara menghitungnya yaitu gaji bruto pegawai tersebut selama sebulan dikurangi biaya jabatan sebulan dan iuran pensiunannya, maka akan dapat penghasilan neto sebulan atau gaji bersihnya. Nah, ini dijadikan setahun. Nah, setahunnya itu lihat dari bulan dia masuk. Sejak yaitu dari jumlah bulan sejak awal dia masuk sampai Desember. Misal 11 bulan. Nah, yang dihitung oleh perusahaan 11 bulan, maka PH neto setahunnya itu selama 11 bulan saja. Karena di pajak itu dihitung dihitung untuk setahun, jadi di akhir tahun gitu sampai Desember. Nah, tetap dikurangi PTKP selama setahun, yaitu pajak tidak kena penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 54 juta. Nanti akan dapat PKP atau penghasilan kena pajak misal sebesar 50 juta juga. Nah, ini sama seperti tadi menggunakan tarif yang ada gitu. Misalnya 5%, maka 5% dikalikan 50 juta, tuh dapat dia 2.500.000. Nah, untuk mencari PPh per bulannya juga, ingat, tadi kan dia 11 bulan, maka untuk mencari PPh per bulannya itu juga harus dibagi 11 bulan. Karena kita mengalihkan per tahunnya itu juga 11 bulan. Nah, selanjutnya itu ada penghasilan PPh pasal 21 pegawai tetap, masih di sini. Dan masih juga di penghasilan teratur. Nah, bedanya di sini. Kewajiban subjektif baru dimulai setelah awal tahun. Nah, yang tadi kan kewajiban subjektifnya itu memang sudah ada di awal tahun, namun dia bekerja setelah awal tahun. Nah, ini kewajiban subjektifnya dimulai setelah awal tahun dan baru bekerja setelah awal tahun. Nah, jadi cara menghitungnya sama. Gaji pegawai selama sebulan dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiunan atau JHT atau THT yang selama sebulan juga. Nah, dapat hasilnya dikalikan 12 karena kita untuk mencari per tahun, lalu dikurangi dengan PTKP setahun.
dapat dia PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, ini dikalikan dengan tarif yang telah ditentukan pada pasal 17. Nah, tapi di sini tetap dikalikan selama 12 bulan karena dia bekerja setelah awal tahun, tetap 12 bulan. Bedanya hanya di situ tadi. Yang sebelumnya itu kan kewajibannya itu sudah ada di awal tahun, namun bekerja setelah awal tahun. Nah, berarti pegawai itu dihitung bulan selama dia bekerja. Sedangkan yang kedua ini, kewajiban subjektifnya itu baru ada setelah awal tahun. Nah, dan pegawainya bekerja juga setelah awal tahun. Nah, ini dihitung setahunnya, full setahun 12 bulan. Bukan menunggu dari Desember, karena kewajibannya juga baru dimulai setelah awal tahun tadi, gitu. Sama ngitungnya ya. Jadi, tetap dikalikan 12 bulan karena setahun. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap pada penghasilan tidak teratur. Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam 1 tahun atau periode yang lainnya. Antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya, THT, dan lainnya. Untuk mencari PPh penghasilan tidak teratur, yaitu dengan mencari PPh penghasilan teratur setahun ditambah dengan penghasilan tidak teratur, lalu dikurangi dengan PPh penghasilan teratur setahun. Lebih detailnya, kita mencari penghasilan teratur setahun dulu, lalu kita mencari penghasilan tidak teratur, kita tambahkan, dan kita akan mendapatkan hasil penghasilan bruto setahun. Lalu kita cari biaya jabatan setahun, ditambah dengan iuran pensiun, JHT atau THT setahun yang dibayar sendiri, kita jumlahkan, dan hasilnya kita kurangkan dengan PH bruto setahun tadi. Maka kita dapatkan penghasilan neto setahun. Lalu kita cari penghasilan tanpa kena pajak setahun, kita kurangkan, maka kita akan mendapatkan PKP, yaitu PHP terutang tarif pasal 17. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini saya akan membahas mengenai perhitungan PPh 21 pegawai tetap dalam bentuk soal. Nah, berikut adalah soalnya. Ulil TK 0. Sebelumnya saya ingin menjelaskan TK 0 itu apa. TK adalah singkatan dari tidak kawin dan 0 adalah jumlah tanggungan. Nah, di sini mengartikan bahwa si Ulil belum kawin dan belum memiliki tanggungan. Nah, dia bekerja pada PT Sira pada bulan Januari 2018, memperoleh gaji sebesar 4 juta sebulan, dan dalam bulan yang bersangkutan ia juga menerima bonus sebesar 5 juta rupiah. Setiap bulannya Ulil juga membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000. Pertanyaannya, berapa PPh pasal 21 atas bonus? Dan pertanyaan yang kedua, berapa PPh yang disetor di bulan Januari? Baik, saya akan menjelaskan untuk jawaban pertanyaan pertama mengenai perhitungan PPh 21 atas bonus. Bisa kita lihat di slide berikut ini, yaitu jawaban untuk perhitungan PPh 21 atas bonus adalah, yang pertama kita akan mencari PPh 21 atas gaji ditambah bonus setahun. Nah, gaji setahun kita dapat 72 juta rupiah dari hasil gaji sebulan kita kalikan 12 bulan dalam setahun. Setelah itu kita tambahkan dengan bonus sebesar 5 juta, didapatlah hasil 77 juta rupiah, di mana ini bisa disebut dengan PH bruto setahun atau penghasilan kotor setahun. Setelah itu kan ada pengurangan, di sini ada biaya jabatan dan iuran pensiun. Nah, biaya jabatan ini kita cari
cari dengan 5%, kita kalikan dengan PH bruto setahun 77 juta rupiah, didapatlah hasil 3.850.000 rupiah. Nah, setelah itu ada iuran pensiun, kita kalikan 12, yang 60.000 tadi kita kalikan dengan 12 bulan dalam setahun, didapatkan hasil 720.000 rupiah. Setelah itu kita tambahkan biaya jabatan dan iuran pensiun, didapatkan hasil 4.570.000 rupiah. Nah, hasil ini akan dikurangkan dengan PH bruto setahun. Nah, PH bruto setahun tadi 77 juta rupiah, kita kurangkan dengan 4.570.000 rupiah. Didapatlah hasil 72.430.000 rupiah yang bisa disebut dengan PH neto setahun atau penghasilan bersih setahun. Setelah itu akan dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, tadi kita sudah baca di soal bahwa si Ulil belum kawin dan belum memiliki tanggungan. Sesuai dengan aturan pajak, untuk wajib pajak yang belum kawin dan belum memiliki tanggungan, PTKP-nya sebesar 54 juta rupiah. Nah, PH neto setahun kita kurangi dengan PTKP, dapatlah hasilnya 18.430.000 rupiah atau bisa disebut dengan PKP. Nah, PKP ini adalah kepanjangannya, yaitu pengusaha kena pajak. Setelah itu, untuk menghitung berapa PPh 21 terhutangnya, kita bisa kalikan 5% dengan PKP. Berarti 5% kita kalikan PKP sebesar 18.430.000 rupiah, dapatlah hasilnya 921.500 rupiah. Nah, itulah yang menjadi PPh 21 terhutang atas bonus penghasilan Ulil. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, jawabannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Sudah diketahui sebelumnya, gaji setahun ada 72 juta, akan dikurangi dengan biaya jabatan plus iuran pensiun, yang dimana biaya jabatan yaitu sebesar 5% dikali 72 juta, hasilnya itu 3.600.000. Kemudian iuran pensiunnya 12 dikali 60.000, hasilnya yaitu adalah 720.000. Hasil dari penjumlahan biaya jabatan ditambah iuran pensiun tadi sebesar 4.320.000. Nah, kemudian 72 juta dikurangi dari biaya jabatan plus iuran pensiun sebesar 4.320.000, dapatlah PH neto setahun sebesar 67.680.000. Selanjutnya, PH neto setahun tadi dikurangi dengan PTKP sebesar 54 juta, dapatlah PKP sebesar 13.680.000. Untuk perhitungan PPh 21 terhutang dapat kita cari dengan 5% dikali 13.680.000. Hasilnya yaitu adalah 684.000. Untuk PPh 21 atas bonus, itu hasilnya dapat kita ketahui dari 921.500 dikurangi 684.000, yaitu dapatlah 237.500. Untuk PPh yang harus disetor dalam bulan Januari, yaitu dapat kita ketahui dari 684.000 dibagi 12 ditambah 237.500, dapatlah hasilnya sebesar 294.500. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. PPh pasal 21 Desember yaitu PPh 21 terhutang seluruh PKP 1 atau bagian tahun pajak dikurangi PPh 21 telah dipotong pada masa-masa sebelumnya tahun pajak yang bersangkutan. Kedua, berhenti bekerja sebelum bulan Desember dihitung berdasarkan seluruh jumlah PH teratur dan tidak teratur. Jangka waktu selama pegawai bekerja bila PPh 21 yang telah dipotong lebih besar PPh 21 terhutang 1 tahun pajak. Hanya dikembalikan plus bukti potong PPh 21 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja. Dan yang ketiga, berhenti bekerja sebelum bulan Desember, hitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur. Dan jangka waktu disetahunkan.